Halo Mak, hari ini Mama Nande mau ke rumah klien yang katanya bayinya, Mak kok selalu muntah-muntah aja ya, muntah-muntah terus kayaknya perutnya kembung. Dia usia bayinya sekitar 3 minggu ya. Jadi memang bayi usia-usia 3 minggu itu kan lagi kemampuan dan semangat menyusuinya itu kan lagi besar-besarnya ya. Nah, yang menyebabkan itu bayinya muntah ada beberapa. Jadi yang pertama barangkali itu bayi sebenarnya udah kenyang, tapi dia tuh terus aja nenen karena takut tuh. Dia pengen bonding, lengket sama mamanya. Jadi ASI yang masuk ke lambungnya itu melebihi kapasitas dari lambung. Jadi ibarat kayak botol, sebenarnya botolnya udah penuh, tapi karena bayi ngisep terus akhirnya merembes, dia tumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan tumpah ataupun sering muntah karena klep dari penghubung antara lambung dengan saluran pencernaan ya, itu memang masih belum ketutup secara sempurna, istilahnya masih longgar gitu ya. Jadi dia belum bisa menutup secara sempurna. Nah, itu yang menyebabkan bayi juga sering muntah. Dan yang ketiga, ini biasanya paling sering karena banyak angin ataupun udara yang terjebak di perutnya bayi. Jadi bayi abis nyusu dia nggak disendawain ya. Jadi udah banyak, atau bayi nyusu dia pada saat bayinya itu udah lapar banget gitu. Jadi dia udah ada angin duluan yang masuk. Nah, ini biasanya yang paling sering itu adalah bayi-bayi yang minumnya pakai botol susu gitu. Makanya bayi yang minum pakai botol susu lebih gampang dia kembung ataupun kolik. Nah, gitu dia. Jadi solusinya nanti akan Mama jelasin ya. Ini kita mau caw dulu ke rumah klien kita. Yuk ikut terus ya. Alamat tadi diarahin sama si map ya. Salah, ternyata jalan pintas saya itu ketutup sama gerbang, jadi harus putar balik lagi. Nah, gitu dia risikonya. Nah, jangan lupa terus lihat Mama Nande mau ke rumah klien ya. Jangan lupa follow Instagram @sekolahmak. Terus jangan lupa juga subscribe YouTube kita YouTube Sekolah Emak. Mama Nande bakal kasih banyak sekali informasi yang penting yang bisa kamu tonton dan aplikatif, bukan teori tapi langsung praktek. Dan nanti Mama Nande pakai minyak Karo Nande, jangan lupa ya. Ini kita lihat. Halo, kali ini Mama Nande ketemu dengan Baby Ed ya. Baby Ed ini baby boy, anaknya Mama Tia yang usianya masih 3 minggu. Jadi Mama Tia curhat bahwasanya bayinya sering kali muntah, sering kali gumoh. Biasanya malam-malam dan habis menyusul. Nah, ini biasanya sering terjadi ya untuk bayi-bayi baru, bayi-bayi newborn itu muntah, dan biasanya itu buat emak-emaknya galau walaupun baru anak. Padahal ini mungkin orang bertanya, ini Baby Ed ini kan anak kedua, udah punya pengalaman di anak pertama, harusnya si emaknya. Biasa kata netizen kan suka begitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan bayi, mau anak 1, 2, 3 bahkan banyak sekalipun ya, kalau berkaitan dengan bayi pasti buat emaknya panik. Tuh dia. Nah, sekarang Mama mau jelasin dulu gimana sih sebenarnya fisiologinya kalau bayi minum ya. Jadi bayi kalau minum susu, apakah itu nenen ataukah minum susu pakai botol ya, pada saat bayi menelan susu itu akan masuk melewati bagian belakang mulut, terus turun ke kerongkongan, baru setelah itu diteruskan ke lambung. Nah, di antara si kerongkongan sama si lambung itu ada yang namanya cincin otot.
Nah, cincin otot inilah jadi pintu masuknya susu ke dalam lambung. Jadi setelah susu masuk ke lambung, harusnya cincin ini nutup secara otomatis. Tapi jika cincin ini tidak menutup dengan sempurna, susunya bisa aja kembali lagi ke kerongkongan. Itulah terjadi gumoh. Jadi dalam ilmu medis biasa disebut dengan reflux, ya. Nah, di usia bayi yang masih beberapa minggu, bayi ini kan suka rentan banget mengalami reflux. Karena apa? Karena ukuran lambungnya itu masih kecil. Jadi di usia ini cincin otot itu belum bisa kerja dengan sempurna. Biasanya nanti di usia umur sekitar 4-5 bulan baru cincin otot bayi lambung tadi udah makin kuat, Mak. Nah, kalau misalnya bayi muntah, jangan panik dulu. Ada muntah yang normal, ada muntah yang enggak normal, ya. Nah, sekarang Mama akan kasih tahu apa ciri-ciri muntah yang abnormal, ya. Ini Mama harus tahu, jadi harus cek. Jadi jangan panik dulu. Yang pertama, kalau bayi muntah, itu lihat muntahannya itu yang tidak normal itu warna kuning ke hijau-hijauan. Jadi kondisi ini bisa jadi pertanda bayi mengalami gangguan di usus. Nah, udah gitu yang kedua, pada saat bayi muntah dia kelihatannya kesakitan gitu. Mama pasti bisa bedain ya, yang muntah ya biasa aja gitu, anteng, slow ya, sama yang kesakitan. Udah gitu yang ketiga, muntahnya diiringi pembengkakan perut. Nah, kita lihat perut bayi kok makin bengkak gitu. Tetapi bengkaknya perut bayi itu harusnya bisa dibedakan mana yang anormal, mana yang enggak, ya. Yang keempat, muntahnya lebih dari 1 kali, ya. Misalnya setelah dia jatuh atau cedera, ya. Yang kelima, kalau dilihat muntahannya itu ada darahnya. Kalau hanya sedikit, mungkin dia karena udah sering muntah lecet, ya. Tapi kalau banyak, cepet deh, nggak usah nunggu-nunggu, bawa aja ke dokter, ya. Yang terakhir, dia muntahnya hebat dan terjadi secara terus-menerus nih, ya kan? Nah, ditambah lagi misalnya pada saat dia muntah, kulitnya jadi kayak di kulitnya sama di matanya itu kuning gitu. Nah, ini bisa jadi ada infeksi. Nah, itu harus tahu ya, Mak, ya. Nah, yang paling penting, Mak, gimana sih cara ngatasi muntah sama bayi ya, pada bayi? Nah, ada tips untuk mengatasi muntah. Tipsnya, pada saat bayi baru selesai minum, jangan langsung dibaringkan di tempat tidur bayi. Lebih baik digendong, tapi posisi kepala bayi itu lebih tinggi dibanding posisi lambungnya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada cairan dari saluran pencernaan bagian atas, dia akan turun ke pencernaan bagian bawah, ya. Jadi gendong dulu sekitar setengah jam setelah menyusu agar cairannya itu bisa turun dengan sempurna. Dan ini jangan lupa, biasakan untuk menyendawakan bayi habis mengkonsumsi apapun. Nah, mungkin pada saat nenen, Bu, Mak, setelah nenen aku sendawain kok gitu. Nah, untuk bayi yang sering muntah, jangan pada saat setelah nenen aja disendawain. Jadi bisa disendawain sekitar 2 atau 3 kali pada saat proses menyusui sampai akhir menyusui dilakukan sendawa. Gitu ya, Mak, ya. Mudah-mudahan membantu. Jadi baby aid ini kali ini Mama Nandi akan pijet untuk mengurangi kembung ataupun mengurangi angin yang banyak terjebak di perut bayi, ya. Tapi perutnya nggak boleh dipijet
kuat-kuat. Ingat ya, bayi di bawah 1 bulan itu perut tidak boleh dipijet-pijet sembarangan ya, karena ususnya belum berkembang secara sempurna. Jadi tetap lakukan dengan aman. Ini baby Ed sekarang udah tidur habis dipijet ya. Tadi kita pijet bagian badannya, terus perutnya nggak boleh dipijet terlalu kuat